Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Panji. Sehari-hari sebenarnya saya bekerja sama dengan pihak pengelola rumah ini. Jadi saya bukan pengelola, tapi saya salah satu menjadi narasumber atau direktur dan hubungan rumah Limas ini. Saya berhubungan dengan pihak keluarga. Rumah Limas ini dulu punyanya Nyimas Juhro almarhumah. Ya. Setelah beliau meninggal, rumah ini diwariskan kepada pihak keluarga dan pihak keluarga meminta salah satu rekan saya bernama Hidayat Putri untuk mengelola rumah Limas ini menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Palembang. Itu dipaketkan, dikawinkan dengan wisata sungai. Jadi nanti ada wisata sungai, para wisatawan itu diajak keliling ke Palembang melalui sungai, kemudian nanti salah satunya mampir di rumah ini. Ya. Nah, saya bernama jadi Mas Panji, jadi saya harinya seperti itu. Kemudian sejarah rumah Limas ini tentu ditanya kapan rumah ini ada, seperti itu kan. Rumah ini berada atau dibangun kalau nanti di salah satu prasasti yang tertulis tertempel di dinding rumahnya itu 1326 Hijriah, Masehi, maaf, 1326 Masehi. Nanti dikonversi saja ke Hijriah ini, ya kurang lebih di atas 100 tahun lebih ya. Jadi sudah cukup tua sebenarnya. Jadi dari segi kategori cagar budaya, rumah ini juga sudah masuk secara usia. Tinggal lagi nanti komponen atau perspektif lain, salah ini untuk cagar budaya pada terkait wisata. Setelah almarhumah Nyimas Juhro ini meninggal, beliau mewariskan rumah ini kepada adik dan keponakan-keponakannya. Beliau kebetulan tidak punya anak, belum menikah, seperti itu, jadi beliau meninggal di masa tuanya singal, jadi diwariskan kepada pihak keluarga. Nah, pihak keluarga sudah menginginkan rumah ini dijadikan tempat destinasi wisata. Itulah sebabnya hubungan kami dengan pihak keluarga ini bersama Hidayat Fikri, Hidayat yang mengelola, saya sebagai salah satu narasumber ataupun direktur dalam wisata kursi terkait rumah Limas Juhro. Jadi masyarakat di sini mengenalnya rumah Limas Cek Mas karena namanya Nyimas Juhro. Jadi panggilannya Cek Mas atau masyarakat panggilnya Macek. Seperti rumah Limas lain, yang namanya rumah Limas ini kan tentu punya makna filosofi. Pertama, dia sebagai bangunan rumah. Kalau sebagai bangunan rumah adalah tempat berlindung, tempat berteduh. Jadi siapapun yang tinggal di rumah itu, apapun nama rumahnya, tentu makna utamanya adalah tempat berlindung dan berteduh. Jadi tempat tinggal kalau kita sekarang. Nah, kemudian kalau rumah Limas ini biasanya, ya, ini agak beda nih rumah Limas ini. Jadi nanti dikaitkan dengan rumah Limas yang lain. Biasanya rumah Limas itu ada tingkatan, nah, namanya kijing. Nah, kijingnya ini biasanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sepertinya untuk rumah Limas Cek Mas ini dia hanya ada, kalau ini dibuat, yang di tiang ini dibuat 1, 2, 3 dan belakang 4 sebenarnya. Tapi untuk bagian tengah ini ternyata dirubah komposisi aslinya, dia tidak buat kijing, cuma hanya di bagian luar saja dari pintu masuk. Kijing 1, nah kijing 2-nya diratakan dengan kijing yang ketiga. Dan kijing 4-nya juga rata. Artinya seolah-olah rumah ini tidak ada kijing. Tapi makna yang sesungguhnya sebenarnya rumah Limas itu harus bertingkat. Seperti itu. Nah, filosofinya apa ya rumah Limas ini? Rumah Limas ini sebenarnya dilihat dari luar biasa-biasa saja. Kalau kita dilihat dari luar, nanti kalau di zoom atau di shoot dari luar dari video, yang biasa-biasa aja seperti rumah lain. Yang menarik gitu ya, warna-warnanya gelap atau coklat-coklat, ataupun kalau sudah dicat warna-warna vanila ya.
tapi biasa-biasa saja. Tapi setelah kita lihat masuk di dalam kelebihannya pada ornamen. Nah, rumah limas ini mempunyai warna khas ya. Satu dia warna emas, kemudian warna merah maron. Kalau di Palembang itu abang manggis. Ya. Merah manggis itu, abang manggis itu ya melambangkan secara filosofi. Kalau buah manggis, kalau kalian misalnya buah manggis, itu warnanya nggak menarik, kusam gitu ya. Tapi kalau kita buka isinya putih, bersih. Nah, itulah menunjukkan bahwa orang Palembang itu seperti itu. Tampak biasa-biasa saja, tidak menarik, tapi sebenarnya kalau udah dikenali secara mendalam, justru ada sesuatu yang lebih indah dari tampak luarnya. Misalnya orangnya baik, pengertian, ataupun dia baik hati, atau enak bergaul. Biasanya seperti itu orang-orang Palembang dikenal gitu kan, ramah misalnya. Nah, tapi kalau kita kenal dari luar, itu biasanya ya seperti biasa-biasa saja. Itulah filosofi rumah limas seperti itu. Dan itulah filosofi dari warna abang manggis. Kemudian filosofi manggis ini diambil, kenapa harus warna abang manggis atau merah marun? Karena manggis ini buah yang jujur. Setiap manggis itu punya tapuk, punya di bawahnya itu ada apa ya? Menunjukkan isi. Misalnya tangkainya 6 misalnya di bagian bawah manggis itu, atau 5 atau 4. Isi tetap sama seperti itu ya. Jadi tetap sama dengan antara yang di luar dengan isi. Nah, orang Palembang juga seperti itu, bahwa beliau orang Palembang itu apa adanya, jujur, tidak neko-neko seperti itu. Nah, merah manggis ini menunjukkan juga perpaduan yang artistik antara warna emas, melambangkan kejayaan, kemakmuran, sedangkan merah manggis tadi melambangkan sifat dari manusianya, yaitu jujur, apa adanya, baik hati seperti itu ya. Jadi dia dilambangkan buah manggis. Nah, inilah yang kita lihat sekarang ini di rumah limas Cik Emas ini secara menyeluruh, dominan rumahnya adalah warna merah marun atau abang manggis di perpaduan dengan warna emas. Artinya antara kejayaan dengan kebaikan itu berpadu satu seperti itu. Rumah limas ini ya, kalau kita lihat dari tampak luar, apalagi dari belakang, kalau kita masuk biasa-biasa saja. Yang menariknya justru dilihat dari Sungai Musi. Perlu diingat bahwa Palembang masa lalu itu transportasinya adalah Sungai Musi, moda utamanya adalah Sungai Musi. Jadi lalu lalangnya kendaraan itu, ya moda transportasinya adalah kapal, perahu, ketek dan sebagainya. Jadi perlu diingat ya, dicatat dulu itu. Sehingga rumah-rumah yang ada di sepanjang Sungai Musi ini semuanya menghadap ke Sungai Musi. Tidak ada rumah yang tidak menghadap ke Sungai Musi. Makanya tadi kalau nanti sempat di zoom, begitu turun tangga langsung teras atau garap, langsung Sungai Musi. Nah, seperti itu. Nah, menariknya rumah ini kalau dilihat dari Sungai Musi cantik gitu ya. Dan dia harus sebenarnya kalau dikembalikan fungsinya, dia harusnya naik mampirnya di dermaga depan itu atau di dermaga samping kanan kiri seperti itu. Nah, jadi menariknya dia langsung ke Sungai Musi. Yang kedua, kalau diadakan wisata misalnya melalui jalur Musi atau jalur sungai, ini akan kelihatan sekali rumahnya tidak tertutup oleh rumah-rumah yang lain. Banyak sebenarnya rumah-rumah limas di pinggiran Sungai Musi ini sudah tertutup oleh rumah-rumah lain yang rumah baru tumbuh, yang bangun tanpa mengindahkan estetika dari sebuah rumah itu sendiri. Nah, jadi kalau sekarang kita masuk dari belakang ya, karena orientasi kita berubah dari moda transportasi sungai atau air, kita menjadi moda transportasi darat, sehingga segala sesuatu kita koneksinya dari darat, sehingga waktu kita masuk seolah-olah kita masuk dari belakang rumah. Nah, hal yang menarik lagi, rumah ini menjadi rumah yang sangat menarik. Orang rata-rata kalau kami ngajak mengunjung ke rumah ini, mereka berdecak kagum. Kenapa? Karena artistik interior rumah ini sangat luar biasa. Mungkin kalian semua juga tadi begitu masuk, wah, gitu kan? Ada sedikit kekaguman. Inilah sebenarnya menariknya rumah limas. Hal yang menarik lainnya, rumah ini dulu ketika perang 5 hari 5 malam menjadi salah satu tempat persinggahan para pejuang, terutama untuk dapur umumnya lah seperti itu. Nah, salah satunya. Dan pada saat itu
ketika Belanda berpatroli atau mengarungi Sungai Musi sambil berperang, rumah ini menjadi salah satu korban rumah yang ditembak oleh Belanda dan menyisakan sisa bekas tembakan Belanda itu tembus ke dalam sampai ke dinding yang ini, yang pintu pertama ini. Ya, nanti di situ bisa disut, ada bolongnya, itu bekas peluru ditembak dari luar, tembus masuk dari situ. Sayang pelurunya dicabut, dilepaskan, harusnya kalau dia menjadi sejarah harusnya tidak dilepaskan. Ini menurut cerita dari si pemilik rumah. Jadi di masa perang 5 hari 5 malam tahun 47 pun rumah ini menjadi salah satu rumah yang ditembak oleh Belanda, ya karena dia tahu di sini banyak berkumpul para pejuang pada saat itu, terutama sebagai dapur umum seperti itu, di tempat mereka istirahat, makan. Karena di Sungai Musi kan perang 5 hari 5 malam itu kan 3 matra, perang melalui udara, air dan darat. Seperti itu yang dimaksud 3 matra. Nah, salah satunya ini. Karena para pejuang ini ada yang mobilisasi dari seberang hulu, seberang hilir ini salah satunya singgah di sini dan melanjutkan karena masuk ke daerah area perjuangan. Rumah Limas ini umumnya ada gerobak leket. Ya, ada gerobak leket. Jadi kalau kita lihat di rumah Cik Emas itu ada lemari-lemari yang tertempel di situ. Nah, jadi ini adalah ciri khas yang umumnya dimiliki oleh rumah Limas. Kemudian ada satu yang unik lagi dari rumah Limas Cik Emas ini. Rumah Limas ini memiliki simbol yang namanya kerjasama atau gotong royong. Jadi untuk membangun suatu rumah Limas ada satu tradisi, yaitu pertama kayunya itu harus satu hamparan. Kalau pengen memang rumah ini awet, itu konon kata cerita tutur dari orang tua. Yang kemudian untuk memotong atau nebang kayu, itu penebang kayunya itu tidak boleh berkeringat. Nah, maksud berkeringat ini adalah bukan dalam kata yang sebenarnya, artinya itu adalah kerjasama. Jadi potong kemudian gantian, nebang kayu lagi kemudian gantian. Nah, jadi ini adalah simbol dari kerjasama ataupun persatuan dari masyarakat pada masa itu. Jadi rumah Limas Cik Emas ini juga sebagai simbol persatuan itu tadi, gotong royong. Di balik keunikan dari rumah Limas Cik Emas ini, memang kita memiliki kendala-kendala yang ada. Di antaranya yang namanya rumah tua yang sudah dimakan usia, itu sudah pasti sudah tidak sekokoh dulu lagi. Jadi memang kendala yang terjadi saat ini adalah garang-garang di depan dan beberapa material yang ada di rumah Limas ini tadi itu sudah mengalami ketuaan. Jadi sudah mulai jelek dan memang harus diperbaharui lagi. Nah, ini juga butuh support dari berbagai pihak karena memang kalau untuk secara memperbaiki atau pendanaannya itu cukup besar biayanya. Jadi sampai saat ini pun belum bisa termaksimalkan untuk memaintenan atau menjaga keaslian dari rumah Limas ini tadi. Yang kemudian juga rumah Limas Cik Emas ini kan punya kultur yang berbeda dengan pada umumnya sekarang. Rumah ini menghadap ke sungai karena pada masa lalu kota yang namanya jalan rayanya pada masa itu adalah sungai, terutama Sungai Musi. Jadi orang yang punya rumah menghadap Sungai Musi, betul-betul di pinggir Sungai Musi, itu seperti rumah yang di tengah kota di masa itu. Nah, jadi rumah Limas Cik Emas ini kan betul-betul menghadap Sungai Musi dengan pemandangan yang indah. Jadi di sebelah kanan itu ada Musi 6 kalau malam lampunya menyala, dan juga sebelah kirinya itu adalah Jembatan Ampera. Nah, tapi akses untuk menuju ke rumah Limas Cik Emas ini itu sekarang sangat sulit. Memang masih terjangkau, tapi kalau untuk sebagai destinasi wisata memang tidak mumpuni. Tapi mungkin bisa juga dilakukan dengan melalui jalur sungai. Jadi bisa dipaketkan menjadi wisata sungai. Nah, tapi ada kendala lagi. Jika kita menggunakan transportasi sungai, ini garang-garangnya ini sudah tidak mumpuni lagi atau sudah tidak layak untuk wisatawan singgah. Jadi karena sudah jelek tadi, dikhawatirkan berbahaya kan. Nah, akhirnya kita terpaksa menggeser ke dermaga perkampungan yang agak jauh dari situ
untuk bersandarnya perahu-perahu yang akan mengunjungi rumah Cik Emas itu tadi. Nah, jadi ini juga menjadi satu kendala untuk kita. Artinya tidak bisa langsung singgah di rumah Cik Emas itu tadi. Apalagi kalau kondisi alam misalnya hujan atau segala macam. Nah, ini lebih mempersulit lagi. Jadi kendalanya adalah akses. Nah, harapannya kalau memang garang itu sudah bisa diperbaiki, akses melalui sungai pun bisa kita maksimalkan. Kemudian untuk akses melalui darat itu melalui lorong kecil. Nah, ini juga mungkin bisa kita koordinasikan atau dikembangkan masyarakat sekitar itu, lorong-lorong ini bisa menjadi suatu sentra UKM. Karena di kawasan Rumah Limas Cik Emas ini itu tidak hanya sebatas Rumah Limas saja, tapi juga di sini ada yang namanya sentra-sentra kerupuk kemplang. Jadi ada yang manggang-manggang kemplang yang masih memang etnik dari Palembang, dan kemudian juga banyak yang menjual-jual makanan masyarakat, makanan kecil kayak pempek-pempekan yang kita Palembang menyebutnya murah meriah lah ya, karena harganya cukup terjangkau. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi satu penunjang destinasi wisata Rumah Limas Cik Emas dan menjadi akses yang menarik seandainya kawasan ini dikembangkan. Jadi harapannya untuk pengembangan Rumah Limas Cik Emas ini bisa kita menuju sampai ke sana. Dan saat ini kita juga masih terkendala dari promosi itu tadi, karena memang Rumah Limas Cik Emas ini belum menjadi satu destinasi wisata yang dipopulerkan. Nah, jadi masih butuh perhatian untuk lebih dipopulerkan lagi.